Pembangunan yang berbasis gender harus menerapkan prinsip infrastructure for all, yaitu universal utilization, safety, security, and convenience, gender equity for basic needs, and environment friendly. Lalu, siapa saja sih yang termasuk dalam gender dalam pembangunan infrastruktur? Gender diartikan tidak hanya laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pengaruh utamaan gender yang disingkat PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan aspek gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dalam program pembangunan nasional. Penerapan PUG di Indonesia telah diatur secara hukum melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender atau PUG dalam pembangunan nasional. Bagaimana penerapan PUG dalam pembangunan perumahan? Pembangunan perumahan harus memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam memperoleh manfaat hasil pembangunan. Komitmen PUG di Direktorat Jenderal Perumahan diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran Dirjen Penyediaan Perumahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang pedoman pengaruh utamaan gender dalam penyediaan perumahan dan diterbitkan dalam buku responsif gender bidang perumahan. Penerapan PUG dalam pembangunan perumahan. Rumah susun menerapkan desain responsif gender dan aksesibilitas. Misalnya, rem untuk kursi roda, unit khusus disabilitas, ketinggian tangga dan railing yang ramah untuk lansia dan anak-anak, ruang bermain anak, dan penggunaan lift untuk bangunan di atas 3 lantai. Rumah khusus menerapkan prinsip-prinsip responsif gender, misalnya desain yang kontekstual, menyesuaikan kondisi daerah dan budaya sekitar, menerapkan kearifan lokal melalui penggunaan material lokal, dan penambahan fasilitas bersama dan fasilitas bermain anak. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, rembuk warga, dan menampung aspirasi masyarakat khususnya perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kaum rentan lainnya. Selain itu, perlu pembinaan bagi tenaga fasilitator lapangan agar dapat meningkatkan pendampingan dan pengawasan terhadap pembangunan rumah yang mengakomodasi kebutuhan penghuninya. Ditambah juga pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan. Untuk rumah umum dan komersial, terdapat pembinaan untuk pengembang agar menerapkan PUG dalam pembangunan perumahan MBR. Penerapan PUG tidak hanya melalui desain dan fisik pembangunan saja, melainkan juga dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan sampai proses pembangunan, agar manfaat hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Untuk selengkapnya, Anda dapat mengakses website perumahan.pu.go.id
untuk mendapatkan pedoman POG dalam penyediaan perumahan yang dapat dilihat dalam buku Responsif Gender Bidang Perumahan. Terima kasih.